Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Berjumpa lagi dengan Ibu Rosi Elviza Eskom dari SMA Negeri 1 Payakumbuh. Ananda semuanya, bagaimana kabar Ananda pada hari ini? Ibu harapkan kabarnya baik-baik saja dan sehat-sehat saja, dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Ananda semuanya, pada kesempatan kali ini, Ibu akan mengajarkan materi PowerPoint 2013 ya, tentang fungsi dari menu dan ikon pada PowerPoint 2013. Nah, Ananda, kalau kamu lihat tampilan Ibu sekarang ini, kamu pasti akan berpikir bagaimana caranya kita menggunakan menu-menu yang ada pada PowerPoint 2013. Kemudian, kalau ada tulisan seperti ini juga, pasti juga akan bertanya, bagaimana caranya? Tapi sebelum kita masuk, kita akan lihat dulu standar kompetensi kita pada kali ini. Standar kompetensi kita 3 titik menggunakan perangkat lunak pembuat presentasi. Kemudian kompetensi dasar yang akan kita gunakan yaitu 3.2 menggunakan menu dan ikon yang terdapat dalam perangkat lunak pembuat presentasi. Kemudian indikator yang akan kita pelajari yang pertama 3.2.1 menjelaskan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam program aplikasi presentasi. 3.2.2 membuat presentasi menggunakan template dan wizard. 3.2.3 mengatur layout presentasi. Sedangkan untuk indikator keterampilan 4.2.1 menjelaskan fungsi atau mempraktekkan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam program aplikasi presentasi. 4.2.2 mempraktekkan cara membuat presentasi menggunakan template dan wizard. 4.2.3 mempraktekkan bagaimana cara mengatur layout presentasi. Nah, Ananda, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, menjelaskan fungsi menu dan ikon yang terdapat dalam program aplikasi presentasi. Yang kedua, membuat lembar kerja presentasi dengan menggunakan template yang ada. Yang ketiga, membuat lembar presentasi dengan menggunakan wizard. Yang keempat, mengatur layout presentasi. Nah, Ananda, ini merupakan menu yang ada pada PowerPoint 2013. Ini tampilannya Ananda. Yang pertama adalah menu home. Nah, fungsinya nanti silakan kamu baca sendiri. Di situ ada untuk clipboard yaitu cut, copy, format pointer, paste. Ini merupakan untuk menu copy. Ada slide, ada new slide, ada layout, delete. Ini untuk tampilan slide. Kemudian ada font. Ya, ada karakternya, cengkes dan lain-lain. Untuk paragraf ini merupakan ribbonnya. Kemudian ada ribbon drawing, ribbon editing ya. Sekarang kita lihat kepada tab menu kedua yaitu menu insert. Di dalam insert ada tabel picture. Nanti kita praktekkan ya Ananda sampai dengan action function ya. Ini dia. Yang ketiga ada menu design ya. Menu design ini seperti yang Anda lihat tampilannya, nanti akan kita praktekkan. Ini dia. Yang keempat, menu animasi. Yang kelima, menu transisi. Ya, yang keenam adalah menu slideshow ya. Ini dia. Ketujuh, menu review. Yang kedelapan yaitu view. Ini dia, fungsi dari masing-masingnya dapat kita lihat sendiri nanti. Nah, sekarang bagaimana membuat presentasi dengan template dan wizard serta tata cara pengaturan layoutnya. Yang pertama, kamu klik office button, new, kemudian muncul kotak dialog, horizon blank ya. Ini dia. Seperti yang kamu lihat pada gambar Ananda.
Kemudian ini muncul tampilannya. Setelah itu kita buat seperti ini. Selanjutnya kita perbanyak slide-nya. Kalau kita mau ngatur tampilan kerja atau layout ya, home. Kemudian pilih layout, pilih tampilan yang kamu perlukan. Nih, tampilannya ada dua, yaitu dalam bentuk slide dan dalam bentuk outline. Ini dia. Ini latihan yang akan kamu buat. Baik Ananda, untuk lebih jelasnya akan kita praktekkan bagaimana caranya fungsi dari menu-menu tersebut. Tadi katanya adalah kita klik pada PowerPoint 2013. Ini dia. Pilih blank presentasi. Dah, ini tampilannya. Sekarang ini kita delete. Tadi kita lihat ada menu home, insert, design, transisi, animasi, slideshow, ya, review, dan view. Sekarang kita coba satu persatu. Kita ke menu home. Kita akan pilih new slide. Kita pilih tampilannya. Title slide. Ini dia. Sekarang kita buat laporan ya. Contohnya laporan laboratorium. Ini contoh ya. Oleh Rosi Elviza. Nih. Dah, berarti kita udah masuk kepada slide yang pertama. Kemudian di sini untuk memperbaikinya kita akan menggunakan fungsi daripada menu ini. Agar ini lebih bagus ya Ananda, maka ini Ibu blok. Kemudian Ibu menggunakan fungsi dari ya untuk font di menu home ya. Kemudian Ibu berikan warnanya dengan warna merah ya, ini seperti ini. Ini adalah kita mempraktekkan fungsi dari menu tadi Ananda. Sekarang di bawahnya Ibu pengennya adalah ini besarnya untuk font 32 saja. Warnanya Bu beri dengan biru aja, jadi merah biru. Dah, ini berarti kita telah menggunakan fungsi daripada menu home ya, pada ribbon. Kemudian udah kita lakukan dengan new slide juga. Kemudian layout, tampilan layout ini sama dengan tampilan yang ada pada new slide Ananda. Ini dia pada layout fungsinya. Kemudian untuk fontnya, ini dia. Kalau mau menebalkan huruf, kita blok, kita tekan bold. Ini dia akan tebal. Kalau dia mau miring, italic, kemudian underline. Kalau mau dia ada tag bayangan, kita gunakan dengan shadow. Ini dia. Dan nampak ya Nanda? Sekarang kita lihat ada menu perataan di sini. Kita blok. Kalau mau kiri, berarti di kiri. Kalau di tengah, ini dia perataan tengah. Kemudian perataan ke kanan, perataan kiri kanan ya. Kemudian kita atur lagi untuk ke tengah. Sebaiknya kita tidak menggunakan garis, kemudian kita laporan biasa. Ini dia. Nah Nanda, nampak kan fungsinya dari masing-masing. Untuk drawing ribbonnya nanti akan kita lihat kepada insert aja. Nah, sekarang kita mau masuk ke slide kedua misalnya ya. Kita pilih dengan item seperti ini. Ya. Ini dia. Nah, Ananda, pada bagian insert itu ada fungsinya adalah tabel ya. Kalau tabel berarti ini kita hilangkan dulu ya Ananda. Ini dia. Kita ambil, kita contoh saja tabelnya. Ini. Dah, berarti kita udah menggunakan fungsi dari tabel. Kemudian kalau picture berarti kita akan mengambil gambar Ananda. Kita masukkan gambar. Ini contohnya, Ibu ambil satu gambar, kita insert. Ya, masuk gambarnya, berarti kita masuk ke gambar. Kalau warnanya nanti, ya, silahkan pilih. Kemudian ada foto album, kita menyusun gambar nanti. Kalau shape berarti kita memasukkan shape.
Nah, Ananda, tadi kita telah memasukkan gambar. Sekarang kita akan memasukkan ya. Sekarang kita masuk kepada shape ya. Bagaimana cara memasukkan shape? Ini dia. Kita buka pada shape. Nih, bentuk-bentuk shape-nya. Lakukan nanti karena nanti ini adalah kita akan melakukan masing-masingnya nanti sesuai fungsi ya, Ananda. Kemudian smart art, berarti kita akan masukkan item smart. Mana yang akan kita inginkan untuk smart art-nya. Nah, seperti Ananda lihat seperti ini ya. Kemudian kita new slide lagi. Nah ya, new slide. Nah, Ananda, ini kita hapus lagi, Ananda. Kita hapus. Kita lanjutkan. Tadi kan dengan smart, sekarang kita akan masukkan chart ya. Ini adalah fungsi secara apa saja ya. Untuk lebih jelasnya karena nanti kita akan melakukannya satu persatu, Ananda, untuk prakteknya nanti. Seperti yang kamu lihat ini dia. Ini adalah untuk bagian chart. Sekarang kita lihat new slide lagi. Di menu insert ini, di tab menu insert ada lagi text box, Ananda. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Sekarang text box ini dia. Kita isi dengan penggunaan PowerPoint ya. Kalau kita mau menambahkan text box-nya untuk teks ini dia. Kemudian ada lagi word art. Berarti kita akan masukkan tulisan indah. Ini dia. PowerPoint 2013. Ini kalau mau melakukan apa nanti pada menu formatnya. Ini adalah untuk fungsi secara sekilas ya Ananda, agar Ananda mengerti. Kemudian slide number berarti kita akan berikan waktu, kemudian slide number apa, puternya apa, kemudian kita update to all. Ini dia untuk slide number. Kemudian kalau objek, kalau kita ada objek yang akan kita masukkan ya, tapi kita nggak usah masukkan objek karena ini adalah untuk apanya aja. Sekarang kita masukkan equal. Equal ini adalah lambang dari matematika, kemudian simbol kalau kita mau masukkan simbol. Kemudian ada lagi video kalau kita mau masukkan video dalam presentasi. Kemudian ada lagi audio kalau kita mau memasukkan musik ke dalam presentasi kita. Kemudian screen recording berarti nanti kita akan memasukkan rekaman ya, yang telah kita potong sebelumnya untuk masuk ke dalam presentasi. Sekarang kita lihat pada bagian desain. Desain ini berarti kita akan masukkan tampilan ya, tampilan yang akan kita tampilkan di dalam presentasi. Nah, Ananda, tadi kita telah memasukkan gambar. Sekarang kita akan memasukkan ya. Sekarang kita masuk kepada shape ya. Bagaimana cara memasukkan shape? Ini dia. Kita buka pada shape. Nih, bentuk-bentuk shape-nya. Lakukan nanti karena nanti ini adalah kita akan melakukan masing-masingnya nanti sesuai fungsi ya, Ananda. Kemudian smart art, berarti kita akan masukkan item smart. Mana yang akan kita inginkan untuk smart art-nya. Nah, seperti Ananda lihat seperti ini ya. Kemudian kita new slide lagi. Nah ya, new slide. Nah, Ananda, ini kita hapus lagi, Ananda. Kita hapus. Kita lanjutkan. Tadi kan dengan smart, sekarang kita akan masukkan chart ya. Ini adalah fungsi secara apa saja ya. Untuk lebih jelasnya karena nanti kita akan melakukannya satu persatu, Ananda, untuk prakteknya nanti. Seperti yang kamu lihat ini dia. Ini adalah untuk bagian chart. Sekarang kita lihat new slide lagi.
Di menu insert ini, di tab menu insert ada lagi text box Ananda. Sebelumnya ini kita hapus dulu. Sekarang text box ini dia. Kita isi dengan penggunaan PowerPoint ya. Kalau kita mau menambahkan text box-nya untuk teks ini dia. Kemudian ada lagi word art, berarti kita akan memasukkan tulisan indah. Ini dia. PowerPoint 2013. Ini kalau mau melakukan apa nanti pada menu formatnya. Ini adalah untuk fungsi secara sekilas ya Ananda, agar Ananda mengerti. Kemudian slide number berarti kita akan berikan waktu, kemudian slide number apa, putarnya apa, kemudian kita up itu off. Ini dia untuk slide number. Kemudian kalau objek, kalau kita ada objek yang akan kita masukkan ya, tapi kita nggak usah masukkan objek karena ini adalah untuk apanya aja. Sekarang kita masukkan equal. Equal ini adalah lambang dari matematika, kemudian simbol kalau kita mau masukkan simbol. Kemudian ada lagi video kalau kita mau masukkan video dalam presentasi. Kemudian ada lagi audio kalau kita mau memasukkan musik ke dalam presentasi kita. Kemudian screen recording berarti nanti kita akan memasukkan rekaman ya, yang telah kita potong sebelumnya untuk masuk ke dalam presentasi. Sekarang kita lihat pada bagian desain. Desain ini berarti kita akan masukkan tampilan ya, tampilan yang akan kita tampilkan di dalam presentasi. Kemudian ada slide transisi ya. Slide transisi ini adalah untuk tampilan ya, untuk tampilan per slide seperti ini. Ya, ini contohnya. Nampak ya Nanda kalau kita pakai shape-nya seperti ini. Di sini masih banyak lagi, ada ripple ya, mana yang Nanda inginkan. Kemudian animasi. Animasi berarti kita akan berikan animasi per item ya Ananda. Di sini misalnya adalah PowerPoint 2013 bisa dengan float in, bisa split, bisa wipe. Di sini juga pilihannya juga banyak. Ini dia. Bisa dengan seperti ini ya. Gesture, kemudian lighten. Ini dia. Untuk apanya? Bisa dengan menggunakan entrance, emphasis, kemudian exit. Karena kita nanti masing-masingnya akan kita review ya Ananda. Kemudian slideshow. Slideshow kalau from beginning berarti kita akan menampilkan dari awal. Ini dia. Kalau dari from current slide berarti tampilan yang kita ambil aja. Kemudian ini secara online, custom slide berarti secara keseluruhan ya presentasinya. Set up slideshow berarti kita akan set nanti slideshow-nya seperti apa. Hide slide berarti kita akan menyembunyikan slide-nya. Ini pengaturan lainnya nanti. Sekarang kita lihat review. Pada tab menu review itu ada spelling, ada reset, ada translate, ada lanjut, kemudian ada show comment, ada compare. Silakan nanti Ananda pilih saja. Nah, pada bagian view, di view ini nanti ada normal, berarti menampilkan secara normal seperti ini. Kalau tampilan secara outline, ini dia bentuk outline-nya. Kemudian tampilan secara slide sorter, berarti tampilan secara keseluruhan ini Ananda. Kemudian notepad, ya, dua tampilan. Reading view berarti kita akan menampilkan seperti membaca ya, slideshow-nya. Kemudian ada lagi note master ya, handout atau gimana. Kita kembali, ini dia. Nah, Ananda mungkin sampai di sana ya. Kita presentasi kita pada pertemuan kedua kali ini dengan fungsi dari menu pada PowerPoint 2013 ya. Mudah-mudahan Ananda bisa memanfaatkan PowerPoint ini dengan sebaik-baiknya untuk melakukan presentasi di depan kelas. Nah, Ananda, ini merupakan pelajaran singkat kita sekilas tentang fungsi daripada tool menu dan icon yang ada pada PowerPoint 2013. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.